Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Humairo sebagai moderator. Nama saya Nabila Askia sebagai narasumber. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang madhab dalam ekonomi Islam. Tanpa banyak berlama-lama, langsung saja kita persilahkan narasumber kita untuk berbicara. Di sini yang menjadi pokok pembahasan intinya yaitu sejarah ekonominya, teorinya, rujukan bukunya, statement dari ulama atau tokoh ekonomi, dan juga contoh praktiknya. Baik, ngomong-ngomong tentang madhab dalam ekonomi Islam nih, bagaimana sih sejarahnya dalam sejarah ekonomi? Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, dalam ekonomi konvensional, itu kita mengenal aliran ekonomi klasik, neoklasik, Marxis, historis, institusional, monetaris, dan lain sebagainya. Nah, ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi. Berikut ada salah satu buku tentang mazhab dalam ekonomi Islam ini, yaitu dengan buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Adi Warman Akarim. Nah, siapa sih Adi Warman Akarim ini? Adi Warman Akarim adalah salah seorang ahli di bidang ekonomi Islam asal Indonesia. Beliau mengatakan mazhab ekonomi Islam dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr, kedua mazhab mainstream, dan ketiga mazhab alternatif kritis. Nah, kalau tentang teori madhab dalam ekonomi Islam, bagaimana tuh? Nah, tentang teorinya itu ada 3 tadi. Yang pertama itu mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr sendiri dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Iqtisaduna, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Our Economist. Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam gitu. Nah, menurut pandangannya, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Nah, mazhab Bakir ini menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai dalam mazhab ini adalah dalil dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah diatur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan bagi seluruh manusia memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak oleh mazhab ini gitu. Contohnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar, sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Nah, selain itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Dan sebagai gantinya, mazhab ini itu berusaha menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan direduksi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita belum melihat hasil pengembangan teori ekonomi yang digali dari wahyu tersebut gitu. Nah, tokoh-tokohnya selain Muhammad Bakir As-Sadr sendiri, tokoh-tokoh dalam mazhab ini itu ada Abbas Mirahor, Bakir Al-Hasani, Kadim As-Sadr, Iraj Tautocian, Hidayati, dan lainnya. Nah, mazhab yang kedua itu mazhab mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Bakir gitu. Karena apa? Mazhab kedua ini justru
setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula dalam Islam. Nah, dalil yang dipakai dalam mazhab ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan At-Takasur ayat 1-3, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah gitu. Dalilnya itu tadi dalam Quran Surat At-Takasur ayat 1-3. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu karena kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas 1 lembah, ia akan meminta emas 2 lembah. Bila diberikan 2 lembah, ia akan meminta 3 lembah, dan begitu seterusnya sampai ia masuk kubur. Pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaan macam mainstream dengan ekonomi konvensional itu terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tokoh-tokoh mazhab ini diantaranya itu ada M. Umar Capra, M. Amanan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lainnya. Mayoritas dari mereka itu bekerja di Islamic Development Bank yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara, sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mereka para doktor sekaligus profesional di bidang ekonomi yang belajar, dan ada juga yang mengajar gitu di universitas-universitas barat. Nah, oleh sebab itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Memang mengambil hal-hal baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak diharamkan. Nabi bersabda bahwa hikmah atau ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang, di mana saja ditemukan, maka umat Islamlah yang paling berhak mengambilnya. Nah, sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa para ulama dan ilmuwan Islam banyak yang meminjam ilmu dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina, dan sebagainya. Pendek kata, yang bermanfaat atau sesuai dengan Islam diambil, yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran, yaitu ketua jurusan ekonomi University of Southern California, Yomo, itu dari Yale, Cambridge, Harvard, dan Malaya, sama Muhammad Arif dan lainnya. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya, itu mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Nah, sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik atau ekonomi modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai epistemologi ilmu ekonomi Islam, sehingga nilai kebenarannya itu tidak mutlak. Nah, proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya, sebagaimana dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Begitu kira-kira 3 teori dari mazhab ekonomi dalam Islam. Yang selanjutnya, bagaimana sih contoh praktik mazhab dalam ekonomi Islam ini? Nah, contoh praktik ekonomi Islam dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah bisa dikatakan mengikuti mazhab mainstream.
Lembaga-lembaga keuangan ada yang lebih dulu dimunculkan ekonomi modern tersebut dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau kita sadar sejarah nih, metode elektislah yang lebih tepat untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam itu. Artinya apa? Artinya ekonomi Islam harus berkomunikasi, berdialog, dan berhubungan dengan ilmu ekonomi modern yang memang sudah mapan. Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang madhab dalam ekonomi Islam dari narasumber kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.